Assalamualaikum, kembali di channel Alur Cerita Film. Singkatnya, di video kali ini saya akan menceritakan film Doctor Strange yang dirilis pada tahun 2016, disutradarai oleh Scott Derrickson dan diproduksi oleh Marvel Studio Film. Film ini dibintangi oleh Benedict Cumberbatch sebagai Stephen Strange atau Doctor Strange, Rachel McAdams sebagai Christine Palmer, Benedict Wong sebagai Wong, Matt Mikkelsen sebagai Caecilius, Tilda Swinton sebagai Ancient One, dan masih banyak aktor lainnya. Dalam film ini mengisahkan seorang dokter yang bernama Stephen Strange yang mengalami kecelakaan mobil. Kecelakaan tersebut merusak kemampuan motorik kedua tangannya. Demi untuk kesembuhannya, ia mengunjungi seorang penyihir misterius bernama Ancient One. Namun di sana ia malah berhadapan dengan masalah serius yang menyangkut seorang murid Ancient One yang ingin bersekutu dengan musuh Dr. Strange. Gimana kisah Dr. Strange selanjutnya? Daripada banyak omong, mending langsung saja cerita. Film ini dibuka dengan sekelompok penyihir yang menyusup ke kuil kamar Taj di Kathmandu. Kemudian Caecilius membunuh penjaga buku sihir. Setelah itu Caecilius mengambil lebara di buku sihir terlarang milik mantan gurunya untuk melakukan ritual. Namun mantan gurunya yang disebut Ancient One datang. Caecilius dan pengikutnya langsung kabur memasuki portal yang mengarah ke London. Ancient One yang mempunyai sihir langsung menjebak Caecilius ke dalam dimensi cermin yang tak bisa dilihat orang biasa. Caecilius dan pengikutnya akhirnya terpaksa melawan Ancient One. Akan tetapi mereka tak sebanding. Sebagian dari pengikut Caecilius berhasil dikalahkan dan sebagiannya lagi berhasil kabur, termasuk Caecilius. Kemudian skin selanjutnya berpindah ke seorang dokter yang terkenal di dunia bernama Dr. Stephen Vincent Strange yang sedang melakukan operasi pada pasiennya di rumah sakit Metro General New York. Setelah melakukan operasi, Dr. Strange dipanggil oleh seorang wanita bernama Christine Palmer yang juga seorang dokter. Christine meminta Strange untuk melakukan pengangkatan peluru di kepala pasien yang baru saja tiba. Strange pun bergegas menemui pasien tersebut, lalu kemudian dia memulai operasi pengangkatan peluru. Image guidance stat. Dengan keseriusan dan kefokusannya, Strange berhasil mengambil peluru di kepala pasien serta menyelamatkan hidupnya. Setelah operasi selesai, Strange menyombongkan dirinya di depan Christine. Namun sebagai wanita yang sabar, Christine tak menghiraukannya. Di sini, Strange mengajak Christine untuk pergi ke acara. Namun Christine menolak karena ia masih banyak pekerjaan. Akhirnya Strange pun memutuskan untuk pergi sendiri. Malam harinya, Strange bersiap-siap untuk pergi ke acara peresmian. Dia mempunyai koleksi jam tangan yang harganya sangat mahal. Strange pun berangkat dengan mengendarai mobilnya. Di dalam perjalanan, Strange mendapat telepon dari asisten, memberitahu jadwal tugas Strange apa saja buat besok. Karena menyetir sambil menerima telepon, mobil Strange menyerempet mobil lain, membuat mobilnya terpental dan jatuh ke dalam jurang. Skin selanjutnya, Strange tiba-tiba berada di dalam rumah sakit. Kondisinya terluka sangat parah, matanya bengkak dan kedua telapak tangannya rusak parah. Setelah sadar, Strange terkejut dengan kondisi tangannya yang kini disisipkan logam karena saraf-saraf di jarinya tidak berfungsi. Dalam kondisi terluka, Strange tetap saja angkuh dan berpikir jika dirinya yang melakukan operasi tangannya, pasti hasilnya akan lebih baik. Strange dirawat oleh Christine berminggu-minggu dan karena kesal tak sembuh-sembuh, Strange pun mengeluarkan banyak hartanya untuk melakukan operasi yang dilakukan oleh dokter ternama. Strange juga melakukan terapi akupuntur, namun butuh waktu yang lama untuk menyembuhkan saraf-saraf di jari Strange. Si penerapi mengatakan bahwa dia pernah menangani pasien lain yang lumpuh karena kecelakaan dan tak bisa berjalan. Setelah beberapa bulan, dia melihat pasien itu sembuh serta berjalan normal kembali. Karena Strange tak percaya, dia mencari data serta alamat pasien tersebut. Hari demi hari Strange lalui. Dia semakin stres dan hampir gila saat itu juga. Christine datang ke apartemen Strange untuk menjenguknya. Namun kedatangannya ditolak oleh Strange dan marah kepada Christine. Christine pun akhirnya pergi. Malam harinya, Strange membuka berkas pasien bernama Pangborn untuk mencari alamatnya. Dan pagi harinya, Strange menemui Pangborn yang sedang bermain basket bersama teman-temannya. Strange langsung menanyakan bagaimana kelumpuhan yang Pangborn alami bisa sembuh. Karena Pangborn merasa kasihan kepada Strange, Pangborn memberitahu Strange bahwa dirinya sembuh karena jenisnya sebuah pikiran. Pangborn mengaku bahwa dia dibimbing seorang guru. Untuk menemui guru tersebut, Pangborn harus pergi ke kamar Taj, Kathmandu, Nepal. Hari berikutnya, Strange pergi ke Nepal, tepatnya di Kathmandu.
Dia mulai menanyakan kepada orang-orang tentang kamar Taj. Di saat Streng masuk ke gang yang sepi, dia dicegat oleh berandalan yang meminta uang dan jam tangan satu-satunya pemberian. Streng mencoba melawan, namun karena jarinya masih terluka, Streng pun dipukul balik dan dipukuli. Untungnya seorang pria berjubah datang menolong Streng. Dia dengan mudahnya mengalahkan berandalan tersebut. Setelah itu dia memberikan jam tangan Streng. Pria tersebut mengaku bernama Mordo dan langsung menawarkan Streng untuk ikut dengannya ke kamar Taj. Streng pun menurut. Kemudian dia dibawa ke sebuah kuil dan disinilah kamar Taj. Setelah sampai ke kamar Taj, Streng disuguhi teh oleh wanita yang dikira pembantu kuil. Kemudian Ancient One menjawabnya. Setelah itu Streng mengetahui bahwa wanita tersebut adalah guru di sini, yaitu Ancient One. Setelah mengetahui Ancient One, Streng langsung menanyakan bagaimana Ancient One bisa menyembuhkan Pangborn, bahwa dia menyembuhkan Pangborn dengan roh. Streng pun tidak percaya. Setelah itu, Ancient One memperlihatkan buku meditasi, di mana buku tersebut adalah tutorial memunculkan energi dari dalam tubuh. Streng masih tidak percaya dan meremehkan Ancient One, hingga akhirnya Ancient One pun membuktikannya dengan mengeluarkan bentuk astral atau roh Streng keluar dari tubuhnya. Streng terkejut kenapa hal ini bisa terjadi. Dia malah menuduh Ancient telah mencampur obat-obatan ke dalam teh. Ancient pun kesal dan akhirnya dia mengirim Streng ke dalam dunia kuantum melalui multiverse. Semua dimensi di mana dimensi ini sama yang menyusut menjadi sangat kecil dan menjadi subatomik. Streng juga terkirim ke dimensi gelap. Sekarang Streng percaya kepada Ancient One. Setelah Streng dikembalikan ke tubuhnya, dia langsung meminta Ancient One untuk mengajarinya. Namun Ancient One menolak dan mengusir Streng. Streng tak mau pergi dan tetap menunggu di depan kuil. Mordo kemudian membujuk Ancient One untuk menerima Streng sebagai muridnya, karena Streng memiliki sifat yang gigih. Namun Ancient melihat Streng seperti mantan muridnya, yaitu Caecilius, yang angkuh dan sombong. Mordo pun mengatakan bahwa bisa saja Streng lebih kuat dari Caecilius yang nantinya bisa mengalahkan Caecilius. Akhirnya Ancient One mengizinkan Streng menjadi muridnya. Di hari selanjutnya, Streng mulai berlatih dengan diajari oleh Ancient One tentang membuat energi dari sihir. Ancient meyakinkan Streng walaupun tangan Streng susah untuk digerakkan nantinya, Streng bakal menguasai energi tersebut. Streng juga bersemangat dalam membaca beberapa buku sihir. Dia sering meminjam buku di perpustakaan yang dijaga oleh Wong. Saat mencari buku, Streng tertarik dengan buku-buku kuno yang dirantai. Wong menjelaskan bahwa buku-buku yang dirantai adalah koleksi milik Ancient One dan salah satunya buku Cagliostro yang Streng pegang. Wong juga menjelaskan bahwa di pertengahan halaman kitab tersebut hilang, dicuri oleh Caecilius. Di sisi yang lain, Caecilius dan pengikutnya yang tersisa mulai melakukan sebuah ritual dengan menggunakan halaman buku yang ia curi. Halaman tersebut ternyata untuk memanggil Dormammu, penguasa dimensi gelap berkekuatan supranatural. Dan sekarang Caecilius mempunyai kekuatan dari Dormammu serta mampu membuat dimensi cermin. Skin di kamar Taj di mana Streng sedang berlatih membuka sebuah portal menggunakan sling ring. Namun Streng belum mampu karena menurut Streng efek dari jari-jarinya. Ancient kemudian memanggil Master Hamir, di mana Master Hamir ini tangan kirinya sudah tidak ada dan dia mampu membuat portal. Ancient menyuruh Streng untuk menghilangkan egonya dan melupakan kecerdasan yang sudah Streng kuasai. Kemudian Ancient membawa Streng berteleportasi ke Gunung Everest. Setelah itu meninggalkan Streng sendirian. Ancient sengaja melakukan hal ini agar Streng bisa membuka portal. Akhirnya Streng berhasil membuat portal dan kembali ke kamar Taj. Kemampuan Streng semakin hari semakin meningkat. Dia memanfaatkan sihir untuk membantunya menguasai buku-buku sihir di kamar Taj. Streng juga mempelajari bela diri yang dilatih oleh Mordo. Mordo juga menunjukkan senjata relik yaitu tongkat Living Tribunal untuk menyalurkan kekuatan sihir. Malam harinya Streng mengunjungi perpustakaan untuk meminjam kitab Cagliostro kepada Wong, namun Wong tidak ada. Hal tersebut dijadikan kesempatan Streng untuk mempelajari buku tersebut. Karena penasaran dengan halaman yang tersobek, Streng diam-diam mengambil kalung Ag-Ei Agamotto, peninggalan sang penyihir tingkat tinggi. Kalung tersebut menahan Time Stone di dalamnya. Streng pun memakai kalung Time Stone, kemudian dia membaca mantra ritual di kitab Cagliostro. Streng pun berhasil mengaktifkan Time Stone yang dapat memanipulasi waktu, serta membuat loop waktu berulang. Streng mempraktekannya kepada apel, di mana apel yang sudah digigit bisa utuh seperti semula dan bisa habis membusuk karena termakan waktu. Streng kemudian menggunakan Eye of Agamotto untuk mengembalikan halaman yang hilang, dan dia pun berhasil. Saat Streng akan membaca halaman tersebut, Mordo dan Wong datang menghentikan Streng, karena hal ini bisa membuat dimensi waktu berulang secara terus-menerus yang dapat merusak hukum alam.
Di sini Wong menjelaskan bahwa penyihir Kamar Taj bertujuan untuk melindungi dunia dari bahaya mistis, sedangkan Avenger melindungi dunia dari bahaya fisik. Penyihir pertama bernama Agamotto. Agamotto melindungi bumi dari dimensi lain dengan membangun 3 kuil yang dilindungi mantra Sanctum. Ketiga kuil terletak di New York City, London, dan Hong Kong. Tugas penyihir di Kamar Taj adalah melindungi kuil-kuil tersebut dari Dormammu yang akan dibangunkan oleh Caecilius. Mendengar hal tersebut membuat Strange ingin berhenti karena tujuan sebenarnya adalah untuk menyembuhkan tangannya, bukan menjaga dunia. Pada saat itu juga Caecilius datang melalui pintu Sanctum di London. Dia menghancurkan kuil dengan energi besar, membuat Strange yang ada di situ ikut terlempar ke kuil di New York. Strange menyusuri kuil dan menemukan 3 pintu yang menuju ke tempat bagian bumi. Strange juga menemukan jubah levitasi yang dapat bergerak dan terbang sendiri. Di saat Strange melihat ke lantai bawah, Strange melihat penjaga kuil yang sedang bertarung dengan Caecilius. Strange pun langsung mencoba menghentikannya, dan penjaga kuil pun mati oleh Caecilius. Kemudian, Strange bertarung melawan Caecilius bersama pengikutnya. Strange berhasil menyingkirkan pengikut Caecilius. Pertarungan Strange dan Caecilius membuat kaca jubah levitasi pecah. Jubah tersebut menghampiri Strange, kemudian memilih Strange sebagai tuannya. Dengan dibantu jubah levitasi, akhirnya Strange berhasil mengunci Caecilius dengan perangkat besi. Pada saat Caecilius terkunci, dia mengungkapkan bahwa dulu dia seperti Strange yang datang ke Kamar Taj untuk penyembuhan. Namun Ancient One malah memberinya pelajaran sihir dasar dan merahasiakan sihir sebenarnya, yaitu untuk hidup kekal abadi dengan cara menyerap ke dimensi gelap. Jadi, Ancient One diperkirakan berumur 100 tahun, bahkan ribuan tahun saat itu. Salah satu pengikut Caecilius menyerang Strange. Strange mengalami luka parah dan langsung menggunakan selingringnya untuk membuka portal ke rumah sakit General New York. Sementara jubah levitasi menahan pengikut Caecilius, Strange langsung memanggil Christine untuk melakukan operasi di lukanya. Saat melakukan operasi, Strange mengetahui bahwa pengikutnya Caecilius mengejarnya dengan mengeluarkan rohnya. Strange pun langsung mengeluarkan roh dari tubuhnya. Kemudian Strange bertarung dengan pengikut Caecilius. Dalam pertarungan, Christine menggunakan defibrillator ke tubuh Strange yang menyebabkan getaran defibrillator berdampak pada roh Strange. Di saat Christine menggunakan defibrillator kedua kalinya, akhirnya Strange bisa mengalahkannya. Strange kembali ke tubuhnya, kemudian meminta maaf kepada Christine tentang sikapnya yang dulu. Setelah itu, Strange kembali ke kuil New York. Saat Strange akan menemui Caecilius, dia terkejut melihat Caecilius sudah kabur. Tidak lama kemudian, Ancient dan Mordo datang. Mereka terkejut melihat Strange memakai jubah levitasi, karena jubah tersebut satu-satunya peninggalan yang susah untuk ditaklukkan. Di sini, Strange berbicara di hadapan Mordo dan Ancient tentang Dormammu yang menawarkan keabadian. Dia menduga bahwa Ancient menarik kekuatan dimensi gelap Dormammu agar tetap hidup sampai sekarang. Ancient pun pergi tanpa meninggalkan jawaban. Mordo marah kepada Strange karena tak seharusnya dia berkata seperti itu di hadapan Ancient. Pada saat itu juga Caecilius dan pengikutnya yang tersisa datang. Kemudian Caecilius langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan kuil. Namun Strange menakisnya dengan memasukkan Caecilius ke dalam dimensi cermin, di mana kekuatan Caecilius tak bisa menghancurkan dunia nyata. Namun, Caecilius bisa melukai siapa saja yang berada di dalam dimensi cermin. Setelah itu, Strange dan Mordo kabur. Caecilius tak tinggal diam. Ia mengejar Strange sambil menggunakan dimensi cermin. Karena efek perubahan bentuk perkotaan membuat Strange dan Mordo kewalahan. Strange berhasil tertangkap oleh Caecilius. Pada saat Strange akan dibunuh, Ancient datang menolong Strange sambil menggunakan dimensi cermin. Mordo pun sekarang percaya bahwa Ancient One bisa mengatur dimensi cermin. Setelah itu, Ancient bertarung melawan Caecilius dan pengikutnya. Dalam pertarungan tersebut, Ancient tidak menyangka membuat Caecilius dengan mudah menusuk senjatanya ke tubuh pengikut dan Ancient. Kemudian, Caecilius menendang Ancient keluar dari dimensi cermin yang mengakibatkan Ancient jatuh dari ketinggian. Strange dan Mordo bergegas membawa Ancient ke rumah sakit dan langsung ditangani oleh Christine bersama Strange. Di saat sedang operasi, astral Ancient keluar dari tubuhnya. Kemudian Strange pun menyusul Ancient di luar. Ancient mengatakan bahwa dirinya memang menyerap dimensi gelap, namun tujuannya untuk menyelamatkan dunia. Dia juga menjelaskan tentang Pangborn yang sebenarnya sembuh karena ilmu sihirnya. Jika sihir tersebut diambil, maka penggunanya akan kembali lumpuh. Ancient berpesan kepada Strange untuk menghentikan Dormammu
yang sebentar lagi akan keluar. Setelah itu Ancient menghilang. Strange balik ke tubuhnya dan merelakan Ancient pergi. Kemudian Strange berbicara kepada Christine bahwa ia akan menyelamatkan bumi. Setelah itu Strange pamit. Cassius datang ke kuil Hong Kong, namun ia dicegat oleh Wong dan muridnya. Sementara Strange dan Mordo masih di kuil New York. Mordo masih kecewa dengan Ancient yang ternyata menggunakan dimensi gelap. Kemudian Strange membujuk Mordo untuk menghentikan Cassius yang akan memanggil Dormammu. Mordo pun akhirnya setuju. Namun saat mereka ke kuil Hong Kong, kuil tersebut sudah hancur oleh Cassius dan berhasil mengeluarkan dimensi gelap Dormammu. Strange memutuskan untuk membalikan keadaan dengan dimensi waktu dengan menggunakan Eye of Agamotto. Strange berhasil mengembalikan waktu tersebut sebelum Cassius mencoba menusuknya. Semua keadaan yang hancur kini kembali seperti semula. Namun Cassius serta pengikutnya berhasil keluar dari pemunduran waktu. Lalu Cassius dan pengikutnya bertarung dengan Strange dan Mordo. Strange berhasil menahan Cassius ke dalam tembok. Setelah itu, Strange menolong Wong. Strange, Mordo, dan Wong kini bersatu, sedangkan Cassius berhasil keluar dari tembok, lalu menghentikan dimensi waktu yang menyebabkan waktu berhenti. Melihat keadaan semakin parah, Strange memutuskan untuk menemui Dormammu. Strange berhasil masuk ke dimensi gelap. Kemudian Strange membuat loop waktu yang berulang menggunakan Time Stone. Setelah itu, Strange bertemu dengan Dormammu, lalu menawarkan Dormammu untuk meninggalkan bumi. Namun Dormammu malah menyerang Strange dan berhasil membunuhnya. Akan tetapi Strange kembali muncul karena sebelumnya ia melakukan loop waktu yang berulang-ulang. Strange kembali dibunuh dan kembali muncul dan terus kembali hingga akhirnya Dormammu muak. Strange menyuruh Dormammu meninggalkan bumi serta membawa pengikutnya yaitu Cassius dan Dormammu setuju. Strange kembali kepada Wong dan Mordo. Setelah itu Dormammu mulai menghilang sambil menarik Cassius dan pengikutnya. Sementara Strange mengembalikan waktu seperti semula dan dunia kembali aman. Setelah kejadian tersebut, Strange mengembalikan Eye of Agamotto ke tempat semula. Kemudian dia memutuskan menjadi penjaga kuil di New York. Di screen credit, Strange terlihat sedang ngobrol dengan Thor. Dan adegan ini akan ada di film Thor Ragnarok nanti. Adegan terakhir, Mordo menghampiri Pangborn. Kemudian Mordo mengambil sihir Pangborn yang menyebabkan Pangborn kembali lumpuh. Lalu Mordo mengatakan dia melakukan hal tersebut yaitu ingin mengurangi penyihir di bumi. Film pun berakhir. Oke, itulah film Doctor Strange. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.